Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Rahel Salsabila from Management Class CX with NPM 254111075. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Focus Group Discussion atau yang biasa disingkat FGD. Nah, materi ini itu termasuk salah satu bagian penting dalam komunikasi bisnis karena sering digunakan dalam dunia kerja, organisasi, maupun pendidikan. Nah, pertama-tama, apa sih itu Focus Group Discussion atau FGD? FGD itu adalah metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah untuk membahas suatu topik tertentu. Dalam FGD ini biasanya terdapat beberapa peserta yang berdiskusi bersama dan dipandu oleh seorang moderator. Nah, apa sih tujuan utama dari FGD? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, pendapat, ide, ataupun solusi dari para peserta mengenai suatu permasalahan ataupun topik yang sedang dibahas. Dalam komunikasi bisnis, FGD itu sangat penting karena dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen, mencari ide baru, serta membantu proses pengambilan keputusan. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan ingin mengetahui pendapat pelanggan tentang produk baru yang akan diluncurkan. Maka, perusahaan dapat mengadakan FGD dengan beberapa konsumen agar mendapatkan masukan secara langsung. Yang selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri nih. FGD memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama itu yaitu dilakukan dalam kelompok kecil. Biasanya, peserta FGD itu terdiri dari sekitar 5-10 orang agar diskusinya lebih efektif. Ciri yang kedua adalah adanya moderator. Moderator memiliki tugas untuk pemandu jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang dibahas. Ciri yang ketiga yaitu terdapat interaksi aktif antar peserta. Dalam FGD, setiap peserta itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan ciri yang terakhir yaitu topik diskusi bersifat terarah atau fokus pada suatu pembahasan tertentu. Kemudian terdapat beberapa tahapan untuk melaksanakan FGD. Tahap yang pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, penyelenggara menentukan topik diskusi, tujuan FGD, serta menyiapkan pertanyaan yang akan dibahas. Tahap yang kedua yaitu menentukan peserta. Peserta yang dipilih itu biasanya memiliki hubungan atau pengalaman terkait topik yang akan dibahas. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan diskusi. Pada tahap ini, moderator mulai membuka diskusi, memberikan pertanyaan, lalu mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Dan tahap yang keempat yaitu menyimpulkan hasil diskusi. Semua hasil, pendapat, dan masukan dari peserta itu dicatat untuk dijadikan bahan evaluasi ataupun pengambilan keputusan. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan FGD sudah tercapai dengan baik atau belum. Selain itu, FGD juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari FGD adalah dapat menghasilkan banyak ide dan sudut pandang dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, FGD juga menciptakan komunikasi yang interaktif antar peserta. Namun, FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Contohnya yaitu terkadang ada peserta yang terlalu mendominasi diskusi sehingga peserta lain menjadi kurang aktif. Selain itu, FGD membutuhkan moderator yang mampu mengatur jalannya diskusi dengan baik. Dalam komunikasi bisnis, kemampuan melakukan FGD sangat penting karena dapat membantu perusahaan memahami masalah dan menentukan solusi secara bersama-sama. Oleh karena itu,
FGD sering digunakan dalam rapat perusahaan, penelitian pasar, evaluasi produk, hingga kegiatan organisasi. Kesimpulannya, Focus Group Discussion atau FGD itu merupakan metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah untuk mendapatkan informasi, ide, maupun solusi mengenai suatu topik tertentu. FGD memiliki banyak sekali manfaat dalam komunikasi bisnis karena membantu proses pengambilan keputusan dan juga meningkatkan kerjasama antar anggota. Sekian saja materi mengenai Focus Group Discussion atau FGD yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.